marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berkumpul di kediaman Bapak Peris keluarga besar dalam rangka mendoakan atas lahirnya putra beliau. Mudah-mudahan putra yang baru diberikan nama ini ya menjadi anak yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Telah memilih Nabi Nuh, telah memilih Nabi Ibrahim serta anak keturunannya, bahkan telah memilih Imron, keluarga Imron menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh. Tadi dalam baris janji juga sudah dibacakan ya, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, ya, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin tarakus sifaha falam yusibhu ma'aruf min adami wa ila abihi wa ummihi. Ini teladan yang baik bahwa Allah menjaga keluarga-keluarga tersebut. Sebagaimana Allah telah memilih Nabi Adam, telah memilih Nabi Nuh, telah memilih Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya, telah memilih keluarga Ibrahim menjadi orang-orang yang soleh. Begitu juga Allah menjaga Nabi Muhammad dari seluruh nenek moyangnya, tarakus sifah, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Mereka nenek moyang Nabi Muhammad sampai dilahirkannya Nabi Muhammad meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sifah, pekerjaan yang tidak terpuji, menyembah berhala, berjudi, bahkan membunuh. Itu min Adama wa ila abihi wa ummi. Dari mulai Nabi Adam sampai ke ayah, terus nenek moyang berikutnya sampai ke ayah dan ibunya, keturunan itu dijaga oleh Allah. Hafizul ilah, dijaga oleh Allah. Sehingga sampai lahirnya Nabi Muhammad bersih. Kenapa? Nenek moyangnya tarokus sifah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, tidak mengikuti tradisi yang terjadi zaman itu, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berjudi, tidak pernah membunuh ya sebagaimana yang terjadi. Berbicara tentang teladan-teladan yang baik itu, banyak sekali teladan yang harus kita teladani. Contoh tadi sudah dibacakan juga, hadara ummahu lailata maulidihi syarif Maryamu wa Asiyah. Bacaan ini menjadi dalil juga tentang anjurannya menghadiri peringatan Maulid Nabi, menghadiri, mendatangi ketika di malam kelahiran Nabi. Siapa? Orang-orang mulia. Siapa mereka itu? Dari keturunan orang-orang yang disebut tadi. Siapa? Maryam. Yang kedua, Asia. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hadir di malam kelahiran Nabi. Ini juga menjadi dalil tentang anjuran kepada kita kalau ada peringatan Maulid Nabi dihadiri, didatangi, karena orang-orang yang mulia saja di malam kelahiran Nabi mereka hadir. Mana dasarnya? Tadi hadara ummahu lailata maulidihi syarif Asiyatu Maryamu wa Asiyah. Ya, ini perintahnya, anjuran. Jadi malam kelahirannya saja sudah didatangi oleh orang-orang yang mulia, itu Nabi. Lalu kenapa kita harus bacakan barzanji ketika memberikan tasmiyah, memberikan nama? Yang pertama tabarukan, mengambil keberkahan. Yang kedua menanamkan cinta, tanamkan cinta itu kepada anak keturunan kita untuk cinta kepada Nabi. Makanya rumah kalau dibacakan sholawat itu sejuk. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada beberapa teladan yang baik sebagaimana mereka sudah disebutkan nama-namanya tadi. Para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya memiliki keturunan yang solih dan solihah. Mereka menganjurkan tidak lepas dari beberapa perkara. Yang pertama, memberikan makan yang halal dari usaha yang halal. Makanan yang halal
tetapi mengupayakannya tidak halal, jadi tidak halal. Apapun yang halal tetapi mengupayakannya, menghasilkannya dengan tidak halal, maka jadi tidak halal. Maka berikan anak-anak kita saat mereka mau kita bedihnya akan kita titipkan, berikan mereka makanan yang halal dari upaya-upaya yang halal. Yang kedua, para ulama biasanya mengajarkan, bahkan mereka mempraktekkan. Kalau orang Jawa bilang selalu tirakat. Tirakat itu dalam bahasa Arabnya tarokat, banyak meninggalkan. Dari mufradnya tarkun. Tarkun, tirakat itu asalnya tarokat, banyak ditinggalkan kesenangan-kesenangan. Mereka membiasakan puasa, bukan hanya puasa Ramadan, tetapi puasa-puasa sunnah. Ini juga yang dipraktekkan oleh Maryam. Beliau selalu berpuasa, 2 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 2 hari berpuasa, 1 hari berbuka, sampai punya anak diangkat menjadi nabi. Dan ini juga dipraktikkan oleh ibunda Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, tetapi ibunya bertekad sejak mengandung anaknya sampai dilahirkan anaknya, beliau tidak pernah makan siang. Beliau selalu berpuasa, selalu berpuasa. Sampai anaknya dilahirkan, beliau berpuasa. Makanya wajar usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bukan seperti kita juz 30, bukan. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah menghafal, dapat menghafal Al-Quran 30 juz usia 7 tahun. Usia 10 tahun mampu menghafal Al-Muwatta karya Imam Malik, hadis yang terdiri dari puluhan ribu hadis. Kenapa? Ibundanya ketika saat mengandung putranya tadi selalu berpuasa. Nih, karena puasa itu menjadi wijak, menjadi benteng. Orang tua yang saat anaknya dikandung atau anaknya sudah dilahirkan selalu menjaga puasa, bukan hanya Ramadan, puasa-puasa sunnah dijaga, maka anaknya akan dijadikan wijak, pelindung, benteng pelindung, sehingga anaknya tidak mudah tergoda oleh tipu daya dunia, dapat benteng yang dilindungi. Yang ke tadi apa? Puasa ya. Yang kedua, mereka selalu melaksanakan sholat, terutama berjamaah, ditambah dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan sholat malam. Kenapa harus banyak sholat? Karena sholat itu menjadi iman, tiang agama. Seperti rumah, sebuah bangunan yang banyak tiangnya, mereka akan kokoh, itu akan kokoh. Begitu anak keturunan kita, kalau orang tuanya rajin sholat, maka agamanya akan kokoh dan tangguh, ya. Dia berpuasa, ya. Yang pertama dikasih makan yang halal, yang kedua selalu berpuasa, yang ketiga selalu jaga sholatnya. Apalagi dengan berjamaah, tambah tiangnya semakin banyak, semakin kokoh agamanya, kokoh cita-citanya, segala macam tangguh anak tersebut, ya, mudah dihasilkan segala hajatnya. Kemudian apalagi yang dibiasakan oleh para ulama untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, mereka selalu membiasakan bersedekah. Kenapa sedekah? Karena sodakoh itu tadfa'u sab'ina naw'an min anwa'il balaya, dapat mencegah 70 macam bencana, ya. Yang paling rendah al-baros, penyakit lepra, itu yang paling rendahnya, ya. Al-baros itu apa namanya? Lepra, apa namanya sekarang tuh kusta, ya. Nah, itu penyakit yang paling rendah. Ada satu cerita, seorang ayah yang begitu cinta kepada keluarganya, tapi sayangnya ayah tersebut enggak pernah melakukan kebaikan selain setiap kali dia datang dari pulang kerjanya dari mana-mana, dia selalu membawakan hadiah kecil untuk putranya.
Dia bawakan hadiah kecil untuk putranya. Si putra tadi setiap ayahnya membawakan hadiah menyambutnya dengan riang gembira, dengan senang hati. Ternyata kebahagiaan itu dapat mengampuni siksa orang tuanya di kubur. Itu hebatnya kalau kita punya anak, ya, dapat meringankan. Sebagaimana tadi kisah tadi diangkat dalam kitab Usfuriyah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, juga teladan-teladan yang baik pernah diteladani oleh Luqmanul Hakim, yang kisahnya begitu melegenda dalam Al-Quran. Beliau seorang budak, tapi dalam keadaan budaknya tidak dapat diperbudak oleh hawa nafsu. Tidak seperti kita orang merdeka, tetapi justru malah diperbudak oleh hawa nafsu. Luqmanul Hakim sampai kisahnya diangkat dalam Al-Quran. Kenapa? Awalnya budak tapi mampu menundukkan hawa nafsunya. Dia tidak bisa diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga anak keturunannya menjadi anak-anak yang hebat. Nasihat-nasihat kepada anak-anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Budak yang tidak mampu diperbudak oleh hawa nafsu. Ini teladan yang baik, ya, teladan yang baik. Banyak sekali. Lalu ada lagi kisah yang diabadikan dalam suratul Kahfi. Sebuah keluarga kecil, pasangan suami istri, memiliki anak pertama laki-laki yang begitu dia cintai. Orang yang soleh, suami istri ini soleh, ahli sholat, ahli ibadah, tapi cinta kepada putranya tadi sangat berlebih. Apapun yang dipinta lalu disanggupi, lalu dituruti. Sampai akhirnya Allah menguji si anak tersebut, sebagaimana dikisahkan ceritanya dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir melakukan perjalanan, sampailah di tepian pantai melihat anak-anak kecil yang sedang bermain. Lalu kepala anak tersebut dipegang dan dipenggal lehernya oleh Nabi Khidir atas perintah Allah. Apa yang terjadi? Ternyata dalam hakikatnya Nabi Khidir atas perintah Allah telah melihat kalau anak ini tidak dibunuh dengan perintah Allah, orang tua yang soleh tadi akan terjerumus, akan terlepas keimanannya, akan habis amalan baiknya karena berlebihan cintanya kepada anak. Lalu dengan ujian tersebut Allah tanamkan kesabaran, digantilah pada keturunan berikutnya dia memiliki keturunan yang soleh yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini juga kisahnya melegenda. Orang menyebutnya Samson, seorang waliullah yang berperang di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir. 80 tahun lamanya dia berpuasa, 80 tahun lebih dia juga berperang. Ada nggak yang sanggup puasa 80 tahun? Ini dari keturunan orang-orang yang soleh, yang kisahnya tadi innallaha astafa Adama wa Ibrahim wa Nuha wa ala Imran 'alal alamin. Mereka orang-orang yang terpilih. Banyak sekali kalau pengen cerita sebenarnya, karena ini siang ya, jadi waktu